meningkatkan kesabaran kita dalam menghadapi ujian, tadi sudah dijelaskan oleh Ustadz Solmed ya. Kita harus benar-benar bersabar, sabar dibawa dalam sholat, karena di dalam setiap sholat kita selalu memohon perlindungan dan juga petunjuk jalan yang lurus dari Allah Subhanahu Wa Taala. Pertanyaan selanjutnya, kalau sabar itu ada batasannya atau enggak, Ustadz? Apalagi kalau ujian yang kita hadapi itu dirasa, wah, ini di luar kemampuan saya nih. Nah, seperti sebuah artikel berikut ini, Ustadz. Kita lihat dulu sebuah artikel berikut ini. Kebingungan kakek koswara ini digugat anak kandungnya sebesar 3 miliar rupiah. Uang dari mana? Kakek koswara digugat anak kandungnya karena persoalan tanah warisan. Penggugat atas nama Deden ini dibantu Masitoh sebagai kuasa hukum yang juga anak kandung koswara. Kakek berusia 85 tahun itu pun merasa pilu. Pasalnya ia sudah membiayai hidup hingga pendidikan anaknya. Terlebih kepada Masitoh yang ia telah biayai untuk menempuh pendidikan ilmu hukum hingga tingkat magister, saudara. Nah, namun kini Masitoh menggunakan ilmunya untuk melawan orang tuanya sendiri. Masitoh yang berperan sebagai kuasa hukum Deden meninggal dunia karena serangan jantung sehari sebelum persidangan digelar. Subhanallah, ini ujian dari kakek koswara ini begitu luar biasa ya. Ini mungkin bisa jadi salah satu contoh ketika merasa ujian tuh di luar, ya Allah, ini ujian kok berat banget begitu. Ya, apa yang menimpa kakek koswara pasti itu sesuatu yang memilukan, memprihatinkan. Bagaimana seorang anak yang dikandung oleh ibunya karena buah cinta dari bapaknya, dirawat, dididik, diberikan makan, dijaga, dilindungi, dibimbing, disekolahkan, sampai kemudian besar, sampai kemudian memiliki kedudukan, memiliki ilmu yang tinggi. Namun pada akhirnya seperti senjata makan tuan, sudah dibesarkan, sudah dibuat pintar, tapi justru menikam orang tua kandung sendiri dengan menggugat harta yang begitu besar, harta yang begitu membingungkan kakek koswara. Dari mana saya bisa dapat uang 3 miliar? Ingat wahai para anak, anta wa malik li abika. Nabi memberikan pesan kepada kita semua, wahai para anak, dirimu dan hartamu adalah milik bapakmu. Artinya Allah memberikan, Nabi memberikan ingatan kepada kita. Jangankan harta kita, nyawa kita pun kita persembahkan untuk ayah kita. Apalagi hanya sekedar harta yang 3 miliar. Harta yang kemudian kita tuntut kepada bapak kita. Kalau dia ambil dari kita, boleh. Nah, tapi lihat bagaimana seorang bapak dengan penuh cinta, kasih sayang, dia hadapi persoalan itu dengan penuh kesabaran. Iya, padahal betul. Dia punya hak penuh. Padahal dia mampu mungkin mengucapkan sumpah serapah. Dia mampu menadahkan tangan, ya Allah. Kalau dia bilang laknat anak ini, terlaknat itu. Kalau dia angkat tangannya bikin susah seumur-umur anak ini, susah nggak ada ampun itu. Tapi seorang ayah, seorang ibu, saya yakin doa yang dia panjatkan, ya Rabb, tunjukkan hidayah kepadanya. Ya Rabb, kuatkan sabarnya saya. Ya Rabb, bukakan jalan pintu keluar kepada persoalan ini. Ya Rabb, bimbing anak saya. Itu menandakan betapa tinggi sabarnya orang tua saat menghadapi dalam tanda kutip kenakalan anaknya, kenakalan putra-putrinya. Saya yakinlah Pak Koswara juga akan mendoakan anaknya agar diberikan kesabaran, diberikan ketenangan, dan lain-lain sebagainya. Nah, itu tingkat sabar yang luar biasa itu, Kak Yasir. Tingkat sabar yang luar biasa seperti itu tuh sebenarnya bisa dimiliki oleh semua orang berarti ya? Iya, artinya menyambung apa yang tadi Kak Yasir sampaikan, apakah sabar ada batasnya? Tidak ada batasan sabar, karena sabar itu perintah Allah. Isbiru warabitu, sabar kita. Tetap tenang, tetap cool, tetap santai, hadapi persoalan itu. Sampai kapan? Sampai kabar gembira dari Allah itu datang. Dan karena itu sudah Allah kan janji. Allah ya? Kan Allah janji akan ada kabar gembira. Maka dalam menanti, menunggu kabar gembira itu, bersabarlah.
sampai ke tingkat kelulusan orang dari SD 6 tahun Kak Yasir. Betul? Betul. 6 tahun kita menanti untuk dapat ijazah kelulusan SD. 3 tahun kita menanti, datang pagi, pulang sore, pulang siang, belum lagi ikut kursus. 3 tahun dapat ijazah SMP, 3 tahun dapat ijazah SMA, lanjut lagi kuliah sampai dapat S1, S2, S3, bikin penelitian untuk bisa dapat profesor. Bayangkan Kak Yasir, itu saja mesti ditempuh penuh kesabaran. Tapi apa hasil dari kesabaran? Lulus S1, lulus S2, lulus S3. Nah Allah pun demikian, ketika janjinya wabasyirus sabirin, akan ada kabar gembira, tunggu sampai kabar gembira itu datang. Dengan apa? Dengan sabar dan tabah menghadapi ujian cobaan itu. Dengan sabar dan tabah. Tapi dalam proses perjalanannya itu wajar nggak sih Ustaz kalau seandainya kita mengeluh, aduh kok udah sabar kok nggak datang-datang nih, ujiannya kok makin banyak ini gitu. Wajar nggak kalau sebagai manusia bisa bersikap seperti itu? Secara kemanusiaan Kak Yasir, tentu manusia memiliki perasaan. Ada sedih ketika kehilangan, ketika ditinggal. Ya, bagaimana Kak Yasir? Sedih nggak? Ada rasa kecewa. Ini semua sebetulnya karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Supaya apa? Supaya kita mampu meningkatkan imun kualitas diri kita. Dengan ujian cobaan, kedepannya kita waspada. Dengan ujian cobaan yang datang, kedepannya kita berhati-hati. Dengan ujian cobaan yang datang, kedepannya kita mampu menaklukkan rasa kecewa kita, rasa sedih kita, rasa haru kita. Lebih dari ini gue pernah alamin tuh. Yang tadinya mau sedih, yang tadinya mau nangis, yang tadinya mau marah, dia bisa bilang, ini mah nggak seberapa. Sebelum ini, waduh, parah ujian saya. Sebelum ini, saya pernah mengalami ujian yang lebih dahsyat. Harusnya dia sedih, harusnya dia kecewa, tapi dengan ujian yang pernah dia lewati, ujian yang pernah diberikan oleh Allah, justru makin menguatkan jiwanya, menguatkan hatinya untuk tidak berputus asa dari rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan kita harus yakin ya bahwa memang sabar itu akan berbuah manis, yaitu janji kabar gembira dari Allah itu, dan itu adalah janji Allah ya. Betul.